teman-teman inspirasi. Bayangkan jika orang yang paling kalian percaya, yang kalian cintai sepenuh hati, ternyata menyimpan rahasia kelam yang perlahan menghancurkan segalanya. Bagaimana rasanya ketika janji-janji indah berubah menjadi luka yang tak terobati? Ketika rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru menjadi sarang air mata dan kekecewaan? Malam ini, kita akan menyaksikan kisah penuh makna inspirasi tentang seorang wanita yang harus menghadapi kenyataan pahit karena dosa tersembunyi suaminya. Akankah ia bertahan atau memilih pergi? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif seperti ini terus hadir untuk kita semua. Indah selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap rumah tangga bisa menjadi surga kecil bagi mereka yang menjalaninya dengan tulus. Maka, ketika Bayu datang melamarnya, Indah tak ragu sedikit pun. Bayu tampak seperti pria yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Ia bukan orang yang kaya raya, tetapi Indah yakin bahwa kebahagiaan bukanlah soal harta, melainkan bagaimana pasangan saling mendukung dalam suka dan duka. Hari itu, pesta pernikahan mereka berjalan dengan indah. Gaun putih sederhana yang dikenakan Indah membuatnya tampak begitu bersinar. Para tamu tersenyum, mendoakan, dan berharap mereka akan menjadi pasangan yang langgeng. Bayu menggenggam tangan Indah erat, menatapnya penuh cinta, dan berbisik, "Aku akan selalu menjagamu, apapun yang terjadi." Indah tersenyum. Ia percaya mereka memulai kehidupan baru di rumah kecil yang sederhana, tetapi penuh kehangatan. Indah adalah istri yang penuh kasih, selalu memastikan Bayu mendapatkan perhatian dan cinta yang cukup. Ia menyiapkan sarapan setiap pagi, mengantarkan suaminya ke depan pintu dengan doa, dan menyambutnya pulang dengan senyum hangat. Semua berjalan sempurna untuk sementara waktu. Tapi, seperti banyak cerita lainnya, kebahagiaan itu ternyata rapuh. Bayu yang dulu selalu ceria dan penuh perhatian, perlahan-lahan berubah. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Kadang-kadang, ia tertawa sendiri di tengah malam, mengabaikan Indah yang sudah menunggu untuk bercerita tentang harinya. Semakin lama, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam rumah tangga mereka. Indah mencoba mengabaikan perasaannya. Mungkin Bayu hanya lelah dengan pekerjaannya. Mungkin ia sedang punya banyak hal yang dipikirkan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua akan kembali normal. Tapi sayangnya, itu tidak terjadi. Justru, perubahan Bayu semakin jelas dan tak bisa diabaikan lagi. Dulu, setiap pulang kerja, Bayu selalu membawa cerita. Ia akan duduk di meja makan, menikmati masakan Indah sambil berbagi tentang hal-hal yang terjadi di kantornya. Namun, kebiasaan itu mulai menghilang. Sekarang, Bayu lebih sering langsung masuk ke kamar, mengambil ponselnya, dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Indah mencoba berbicara, tapi yang ia dapatkan hanyalah jawaban singkat seperti, "Iya," atau, "Nanti aku cerita ya, aku capek." Capek? Tapi, mengapa ia masih bisa duduk berjam-jam menatap layar ponselnya dengan senyum aneh di wajahnya? Malam itu, Indah tidak bisa tidur. Ia menoleh ke arah Bayu yang berbaring di sampingnya. Tetapi, pria itu tidak benar-benar tidur. Cahaya dari ponselnya memantul di wajahnya. Sesekali, ia tersenyum kecil, terkadang bahkan berdecak kesal. Indah merasa ada sesuatu yang salah. "Bay, kamu lagi ngapain?" tanya Indah pelan. Bayu terkejut, buru-buru mematikan layar ponselnya. "Hah? Enggak ngapa-ngapain kok. Kamu tidur aja, besok masih pagi." Indah menatapnya curiga, tapi ia memilih diam. Ia mencoba berpikir positif, tapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk tidak mencurigai perubahan suaminya. Puncaknya terjadi saat Indah tidak sengaja melihat layar ponsel Bayu yang masih terbuka saat ia meninggalkannya di meja makan. Ada notifikasi dari aplikasi yang asing baginya, menampilkan angka besar yang terus bertambah dan berkurang dengan cepat. Hatinya mencelos. Indah mencoba mengingat-ingat,
Kapan terakhir kali Bayu memberi uang belanja dengan jumlah yang cukup? Kapan terakhir kali mereka berbicara panjang lebar seperti dulu? Kenapa akhir-akhir ini Bayu sering pulang lebih larut dari biasanya? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya, dan jawaban yang muncul semakin membuat hatinya resah. Ia menguatkan hati, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu Bayu sedang menyembunyikan sesuatu, dan apapun itu, sepertinya bukan hal yang baik. Hari itu, Indah duduk di meja makan sambil memandangi Bayu yang sedang sibuk dengan ponselnya. Suaminya bahkan tidak menyadari bahwa ia sudah menghabiskan hampir 1 jam penuh hanya menatap layar, sesekali mengetik cepat, lalu menunggu dengan gelisah. Indah tidak tahan lagi. "Bay, lagi ngapain sih?" tanyanya pelan, berusaha tidak langsung menuduh. Bayu mengangkat kepala sekilas, lalu buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. "Ah, nggak ada apa-apa kok, cuma chatting sama teman kerja." Indah menatapnya dalam. Ia tahu Bayu sedang berbohong. Dulu, setiap ada hal baru dalam pekerjaannya, Bayu selalu bercerita dengan semangat. Tapi sekarang, semua terasa jauh dan dingin. Kecurigaan Indah semakin menjadi ketika ia melihat perubahan lain pada Bayu. Uang belanja yang biasa ia terima semakin sedikit. Saat ia bertanya, Bayu selalu menjawab, "Lagi banyak pengeluaran," tanpa menjelaskan lebih lanjut. Yang lebih membuatnya cemas, Bayu mulai sering membawa barang-barang keluar rumah. Awalnya, Indah tidak berpikir macam-macam. Namun, suatu hari, ia menyadari bahwa laptop yang biasa digunakan Bayu tidak lagi ada di tempatnya. "Bay, laptop kamu mana?" tanyanya ketika mereka sedang makan malam. Bayu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku jual, lagi butuh uang sedikit buat bayar sesuatu." Indah mengernyit. "Buat bayar apa? Bukannya gajimu baru turun?" Bayu tampak tidak nyaman. "Ya, ada keperluan mendadak. Udah, nggak usah dipikirin." Indah merasa ada sesuatu yang semakin janggal, dan kecurigaannya terbukti ketika suatu malam, saat Bayu tertidur, Indah diam-diam mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar ponsel dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Matanya membelalak saat menemukan sebuah aplikasi berisi deretan angka yang terus bergerak naik turun. Beberapa notifikasi dari aplikasi itu muncul, menunjukkan nominal yang fantastis, kadang besar, kadang kecil. "Apa ini?" bisiknya, membaca tulisan di layar. "Saldo habis. Silakan top up untuk melanjutkan permainan." Hatinya mencelos. Perutnya terasa mual. Semua kini jelas. Bayu bukan hanya sibuk bekerja atau chatting dengan teman kantor. Suaminya telah terjebak dalam perjudian online. Pagi itu, Indah sudah duduk di ruang tamu, menunggu Bayu bangun. Ponsel suaminya ia letakkan di atas meja. Hatinya bergejolak, campuran antara marah, kecewa, dan ketakutan. Begitu Bayu keluar dari kamar dengan wajah masih mengantuk, Indah langsung menatapnya tajam. "Kamu judi, Bay?" Bayu yang baru saja ingin duduk langsung terdiam. Seketika, wajahnya berubah. Matanya melirik ke arah ponselnya yang ada di meja, seolah menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. "Kamu ngapain buka HP aku?" tanyanya dengan nada tinggi. "Jawab pertanyaanku, kamu judi online kan?" Suara Indah mulai bergetar, tetapi ia tetap berusaha mengendalikan emosinya. Bayu menarik napas panjang. "Nggak sering, cuman iseng aja. Aku juga nggak habis banyak uang kok." Indah menggeleng dengan air mata menggenang di pelupuk matanya. "Iseng? Kamu jual laptop, uang belanja berkurang. Aku lihat sendiri saldo kamu habis dan ada notifikasi top up. Itu bukan iseng, Bay." Bayu mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku cuma mau cari tambahan uang dengan cepat. Aku pikir bisa menang, tapi kamu kalah," potong Indah. "Dan sekarang kamu makin dalam. Berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan, Bay?" Bayu terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Semua yang dikatakan Indah benar. Ia awalnya hanya mencoba, berpikir bisa mendapatkan uang cepat dengan taruhan kecil. Tapi
Begitu ia menang beberapa kali, ia menjadi ketagihan. Dan ketika mulai kalah, ia tidak bisa berhenti. Ia terus bermain dengan harapan bisa mengembalikan uangnya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semuanya semakin buruk. "Aku janji, aku akan berhenti," kata Bayu akhirnya. Suaranya lebih pelan, seolah ingin menenangkan Indah. Indah menatap suaminya, mencari kejujuran di matanya. Namun, entah mengapa, hatinya merasa ragu. "Beneran, Bay? Kamu janji akan berhenti?" Tanyanya dengan suara penuh harap. Bayu mengangguk. "Iya, aku janji." Indah menarik napas panjang. Ia ingin percaya. Ia ingin semua ini hanya menjadi kesalahan kecil yang bisa diperbaiki. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang ia coba abaikan. Ketakutan bahwa ini bukan akhir, melainkan hanya awal dari penderitaan yang lebih besar. Hari-hari setelah Bayu berjanji untuk berhenti berjudi, Indah berusaha percaya. Ia mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa suaminya memang sungguh-sungguh ingin berubah. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Bayu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bayu memang terlihat lebih berhati-hati. Ia tidak lagi asyik dengan ponselnya di depan Indah. Dan sesekali, ia pura-pura sibuk membaca buku atau menonton televisi. Tapi Indah tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Suaminya sering menghilang ke kamar atau keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling mencurigakan, uang belanja yang diberikan semakin sedikit. "Bay, uang belanja bulan ini kurang dari biasanya," kata Indah suatu hari saat mereka duduk di meja makan. Bayu yang sedang menyendok nasi ke mulutnya berhenti sejenak, lalu berusaha tersenyum. "Iya, aku lagi ada utang kecil. Nanti kalau gajian lagi aku ganti ya." Indah menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. "Utang apa, Bay?" "Ya, utang kerjaan." "Nggak usah dipikirin ya." Bayu berusaha menghindari tatapan istrinya. Indah menghela napas. Ia ingin percaya, tapi hatinya menolak. Rasa curiganya semakin kuat ketika suatu malam ia terbangun dan menemukan Bayu tidak ada di tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari kamar dan melihat suaminya duduk di sofa, wajahnya diterangi cahaya ponsel. Tangannya bergerak cepat di layar, matanya fokus penuh. "Bayu." Suara Indah lirih, tapi cukup untuk membuat Bayu tersentak. Bayu buru-buru mematikan ponselnya dan menoleh. Kamu belum tidur? Kamu main judi lagi kan?" Bayu terdiam. Matanya berusaha mencari alasan, tapi Indah sudah tahu jawabannya. Ia menatap suaminya dengan kecewa. "Kamu janji, Bay. Kamu bilang bakal berhenti." Bayu menunduk. "Aku cuma mau balikin uang yang hilang sebelumnya, Dah. Aku nggak akan terus-terusan. Aku cuma butuh menang sekali aja." "Sekali? Kamu pikir aku bodoh?" Suara Indah bergetar. "Kamu sudah kecanduan, Bay. Berhenti menipu dirimu sendiri." Bayu mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku bisa atur, Dah. Aku tahu kapan harus berhenti. Kalau kamu tahu kapan harus berhenti, seharusnya kita nggak ada di posisi ini sekarang." Indah menangis, frustrasi. "Kamu sudah menghabiskan uang kita, menjual barang-barang, bahkan berbohong padaku." Bayu menatap istrinya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal apapun. Indah menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. "Aku cuma mau rumah tangga kita baik-baik saja, Bay. Aku cuma mau kamu jadi suami yang bisa aku percaya." Bayu menundukkan kepalanya, tapi alih-alih menenangkan, ia hanya berkata, "Pelan, aku akan coba, Ndah. Aku janji." Indah tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, dengan hati yang semakin hancur, sadar bahwa janji itu tak lebih dari sekadar kata-kata kosong. Beberapa minggu berlalu sejak konfrontasi terakhir mereka. Indah berharap Bayu benar-benar berusaha berhenti. Tapi harapannya kembali pupus ketika suatu sore ia didatangi oleh seorang pria asing di depan rumah. "Maaf, Bu, saya mau ketemu sama Mas Bayu," kata pria itu dengan nada datar. Indah mengernyit. "Suami saya sedang tidak di rumah. Bapak siapa ya?" Pria itu melipat tangannya di dada. "Nama saya Rudi. Saya teman bisnisnya." "Bisnis?"
Indah makin bingung. Setahunya, Bayu hanya seorang karyawan biasa, bukan pengusaha. Rudi menghela napas dan menatap Indah tajam. "Bu, saya nggak mau ribut. Saya cuma mau Bayu bayar hutangnya. Udah sebulan ini dia janji mau lunasin, tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya." Hati Indah mencelos. Hutang apa? Pria itu tertawa kecil, tapi tidak ada tanda-tanda kebahagiaan di wajahnya. "Ibu nggak tahu. Mas Bayu pinjam uang sama saya buat main. Awalnya kecil, tapi makin lama makin besar. Sekarang udah hampir 50 juta. Indah merasa tubuhnya lemas. 50 juta? Dari mana Bayu bisa mendapat uang sebanyak itu? "Saya kasih waktu sampai minggu depan. Kalau nggak dibayar, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi," kata Rudi sebelum pergi, meninggalkan Indah yang masih berdiri terpaku di depan rumah. Malam itu, Indah menunggu Bayu pulang dengan hati yang penuh amarah. Begitu suaminya masuk ke rumah, ia langsung berdiri dan menatapnya tajam. "Siapa Rudi?" tanyanya tanpa basa-basi. Bayu yang sedang melepas sepatu membeku. "Hah? Siapa Rudi? Dia tadi datang ke rumah. Dia bilang kamu punya hutang 50 juta. Bayu menghela napas panjang dan mengusap wajahnya. "Ndah, aku bisa jelasin." "Jelaskan apa? Kamu bilang cuma main kecil-kecilan. 50 juta itu kecil buat kamu." "Aku nggak sengaja, Ndah." Suara Bayu melemah. "Aku cuma mau menang sekali buat balikin semuanya." "Kamu selalu bilang begitu." Indah berteriak, air matanya mengalir deras. "Dan setiap kali aku percaya, kamu justru makin tenggelam. Apa kamu sadar kamu sudah menghancurkan rumah tangga kita?" Bayu diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata apa-apa. "Aku nggak tahu lagi, Bay. Aku nggak bisa terus begini." Indah menangis. "Aku capek." Bayu mencoba meraih tangan Indah. Tapi kali ini istrinya mundur. Ia tidak bisa lagi percaya pada suaminya. Tidak setelah semua kebohongan dan luka yang ia terima. Dalam hati, Indah tahu ini mungkin awal dari akhir. Indah tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata Rudi dan kebohongan Bayu yang semakin dalam. 50 juta bukan jumlah yang kecil. Dari mana suaminya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bagaimana jika ia tidak bisa membayarnya? Keesokan paginya, Indah memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia harus mencari solusi sebelum semuanya semakin hancur. "Bay, kita harus bicara," katanya tegas saat Bayu baru saja selesai mandi. Bayu menghela napas. Sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Ndah, aku tahu aku salah. Tapi aku butuh waktu buat nyelesain ini semua." "Waktu? Bay, hutangmu 50 juta. Kamu pikir Rudi akan sabar menunggu?" Indah berusaha menahan emosinya. "Kita harus cari jalan keluar sekarang juga." Bayu menggeleng. Ekspresinya penuh kelelahan. "Aku udah coba cari pinjaman ke teman, tapi belum ada yang bisa bantu. Jadi kamu mau gimana? Diam aja?" "Enggak. Aku masih punya cara lain." "Apa?" "Aku mau coba taruhan terakhir. Aku yakin kali ini aku bisa menang dan..." "Berhenti, Bay." Suara Indah meninggi. "Kamu sadar nggak sih? Kamu bukan cari solusi, kamu malah menggali lubang lebih dalam." Bayu terdiam, tapi Indah tahu ia masih tetap keras kepala. "Dengar aku, Bay. Aku nggak mau lihat kamu hancur lebih dalam. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, berhenti. Berhenti sekarang juga." Bayu menatap istrinya lama, tapi kemudian mengalihkan pandangan. Hatinya masih dipenuhi dengan keyakinan buta bahwa ia bisa memperbaiki semuanya dengan satu taruhan terakhir. Malamnya, Indah kembali sulit tidur. Ketakutan mulai menghantuinya. Bagaimana jika Bayu tetap berjudi? Bagaimana jika mereka kehilangan segalanya? Tiba-tiba, ada suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Jantung Indah berdegup kencang. Ia dan Bayu saling berpandangan. "Siapa itu malam-malam begini?" bisik Indah. Tubuhnya menegang. Bayu menelan ludah. "Aku nggak tahu." Ketukan kembali terdengar, lebih keras kali ini. "Bayu, aku tahu kamu di dalam. Keluar sekarang." Suara itu, Rudi. Indah mencengkeram lengan Bayu. "Bay, apa yang harus kita lakukan?"
Diam dah, jangan buka pintunya. Bisik Bayu tapi suaranya bergetar. Kalau kamu gak keluar sekarang, aku dobrak pintunya, ancam Rudy. Indah semakin panik. Ia bisa merasakan tubuhnya gemetar. Jika ini terus berlanjut, mereka dalam bahaya. Rudy terus menggedor pintu dengan keras. Indah semakin ketakutan, sementara Bayu hanya bisa berdiri diam tanpa tahu harus berbuat apa. Bayu, jangan pura-pura gak ada. Hutang harus dibayar, atau aku ambil sesuatu yang berharga buatmu. Suara Rudy semakin menyeramkan. Indah mencengkeram lengan Bayu dengan lebih kuat. Bay, lakukan sesuatu. Bayu menghela napas panjang sebelum akhirnya melangkah ke pintu. Dengan ragu, ia membukanya sedikit. Rudy langsung mendorong pintu hingga terbuka lebar, membuat Bayu terdorong ke belakang. Akhirnya kamu berani juga keluar, ujar Rudy sambil menyeringai. Ia melangkah masuk tanpa diundang. Mana uangku? Aku masih berusaha ngumpulin, Ruth. Aku butuh waktu, kata Bayu dengan suara lemah. Rudy tertawa sinis. Waktu? Kamu pikir aku punya banyak waktu buat nungguin orang kayak kamu? Indah yang berdiri di belakang Bayu mulai menangis. Tolong, Pak, beri kami waktu sedikit lagi. Rudy menatap Indah sebentar, lalu kembali ke Bayu. Dengar baik-baik, Bayu. Kalau sampai minggu depan kamu nggak bayar, aku nggak akan segan-segan ambil sesuatu yang lebih berharga dari uang. Maksudnya? Tanya Indah dengan suara bergetar. Rudy menatapnya dengan tajam, lalu tersenyum dingin. Bisa saja aku ambil barang-barang di rumah ini, atau mungkin sesuatu yang lebih berharga seperti istrimu. Darah Indah langsung membeku. Ia mundur selangkah. Tubuhnya terasa lemas. Bayu mengepalkan tangan. Jangan macam-macam, Ruth. Kalau gitu bayar hutangmu. Rudy membentak. Aku nggak peduli dari mana kamu dapat uangnya. Aku kasih waktu 7 hari. Kalau nggak, siap-siap saja. Rudy berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan Bayu dan Indah dalam ketakutan yang luar biasa. Malam itu, Indah tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia merasa semuanya sudah berada di luar kendali. Rumah tangganya, kebahagiaannya, dan kini bahkan keselamatannya pun terancam. Bay, aku nggak bisa lagi, isaknya. Bayu menunduk, merasa bersalah. Aku akan cari cara, ndah. Aku janji. Janji? Kamu selalu bilang itu, tapi lihat di mana kita sekarang. Indah menatap suaminya dengan mata penuh luka. Aku nggak tahu lagi harus percaya atau nggak, Bay. Bayu tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan kata-kata. Dan untuk pertama kalinya, Indah mulai berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah meninggalkan Bayu. Malam terasa lebih panjang bagi Indah. Matanya sembab, hatinya hancur berkeping-keping. Ia menatap Bayu yang duduk di sudut kamar. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Suaminya yang dulu penuh cinta dan tanggung jawab, kini berubah menjadi pria yang ia hampir tidak kenali. Bayu, aku nggak bisa terus begini. Suara Indah lirih, nyaris seperti bisikan. Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, mungkin karena kurang tidur, atau terlalu banyak menahan emosi. Maksud kamu, aku ingin pergi dari rumah ini. Indah menelan ludah. Suaranya bergetar. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan setiap hari. Aku nggak mau anak kita nanti lahir dalam keluarga yang penuh masalah. Bayu langsung bangkit. Wajahnya panik. Dah, jangan gitu. Aku bisa perbaiki semuanya. Aku janji. Kamu selalu bilang begitu, Bay. Dan setiap kali aku percaya, aku justru makin terluka. Indah memukul dadanya sendiri, menahan rasa sakit yang begitu dalam. Kamu nggak sadar apa? Aku capek. Bayu menggeleng dengan panik. Aku janji kali ini beneran, Endah. Aku akan cari kerja sampingan. Aku akan lunasin hutang itu. Tolong, kasih aku kesempatan terakhir. Indah memejamkan matanya. Air matanya terus mengalir. Ia ingin percaya. Tapi kali ini hatinya berkata lain. Sudah terlalu banyak luka, terlalu banyak kebohongan. Ia harus memilih antara tetap tinggal dan terseret lebih dalam, atau menyelamatkan dirinya sendiri. Ketukan di pintu membuyarkan ketegangan mereka.
"Bu Indah, saya Pak RT, bisa buka sebentar?" Indah langsung bangkit dan berlari ke pintu, sementara Bayu masih terpaku di tempatnya. Begitu ia membuka pintu, ia melihat Pak RT berdiri dengan wajah serius. "Bu Indah, saya dengar ada orang yang mengancam rumah tangga kalian. Saya perlu tahu apakah situasinya aman." Indah tidak bisa lagi menutupi kebenaran. Ia mengangguk lemah, lalu menceritakan semuanya. Tentang hutang Bayu, tentang Rudi, tentang ancaman yang menghantui mereka. Pak RT menghela napas berat. "Bu, kalau ibu butuh perlindungan, kami bisa bantu. Kami bisa lapor ke pihak berwajib kalau memang situasi ini sudah membahayakan." Indah menoleh ke Bayu yang masih diam di dalam rumah. Ia tahu, ini adalah saatnya mengambil keputusan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa mantap. "Pak, saya butuh bantuan. Saya ingin pergi dari sini." Keesokan paginya, Indah mulai mengemas barang-barangnya. Hatinya berat, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Pak RT dan beberapa tetangga sudah siap membantu. Mereka tahu kondisi Indah, dan mereka tidak ingin ada kejadian buruk menimpanya. Bayu duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Ia tidak mencoba menghentikan Indah, karena ia tahu semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. "Indah," suaranya serak, penuh kepedihan. "Beneran kamu mau pergi?" Indah berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menoleh ke suaminya. "Bay, aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Aku udah berusaha bertahan. Tapi ini bukan tentang aku aja. Ini tentang kita, tentang masa depan yang semakin gak jelas kalau aku terus bertahan." Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. "Aku tahu aku salah, Ndah. Aku menyesal. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku juga gak mau kehilangan kamu, Bay." Suara Indah pecah. "Tapi kalau ini satu-satunya cara biar kamu sadar, aku harus lakukan ini." Bayu terisak. Tapi ia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Indah yang kini berjalan keluar, meninggalkan rumah yang dulu penuh kebahagiaan, tapi kini dipenuhi oleh luka dan kesedihan. Indah melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang. Air matanya jatuh, tapi hatinya mantap. Ia harus menyelamatkan dirinya. Ia harus mencari kehidupan yang lebih baik, untuk dirinya sendiri, untuk anak yang ada di dalam kandungannya. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Indah merasa sedikit lega. Ia tahu, perjalanan ini akan sulit. Tapi ia juga tahu, ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Langkah Indah semakin menjauh dari rumah yang selama ini ia tinggali bersama Bayu. Setiap langkah terasa berat. Tapi hatinya mengatakan, ini adalah keputusan yang benar. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Seakan semesta pun tahu bahwa hari ini adalah awal baru bagi hidupnya. Ia naik ke dalam mobil, milik salah satu tetangganya yang bersedia mengantar. Sesaat sebelum mobil melaju, Indah menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, tapi kini hanya menyisakan kepedihan dan kekecewaan. "Bu Indah, yakin gak mau pamit sama Bayu dulu?" tanya Pak RT yang duduk di kursi depan. Indah menghela napas pelan. "Saya sudah pamit, Pak, kalau memang Bayu benar-benar ingin berubah. Dia harus menemukan jalannya sendiri. Saya nggak bisa terus-menerus menanggung semua kesalahannya." Pak RT mengangguk pelan. Mobil pun mulai berjalan, membawa Indah ke tempat yang lebih aman, jauh dari ancaman Rudi dan segala ketakutan yang menghantuinya. 2 bulan kemudian, Indah kini tinggal di rumah saudaranya di kota lain. Ia sudah mulai bekerja di sebuah toko kecil dan berusaha membangun kembali hidupnya dari awal. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh, tapi ia mulai merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Suatu hari, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. "Ndah, ini aku Bayu. Aku tahu aku gak pantas untuk dihubungi lagi. Tapi aku ingin bilang, kalau aku sudah berhenti dari semua kebodohan itu. Aku kerja serabutan sekarang, buat bayar hutangku sendiri. Aku gak mau jadi pria yang lemah lagi. Aku cuma mau kamu tahu, aku masih sayang kamu." Indah membaca pesan itu dengan hati yang campur aduk. Ia ingin percaya, tapi luka lama masih terlalu dalam. Ia menghela napas panjang.
menatap layar ponselnya lama. Lalu, dengan senyuman tipis, ia memutuskan untuk tidak langsung membalas. Kalau memang dia benar-benar berubah, waktu yang akan membuktikannya, gumamnya. Indah kini sudah punya hidupnya sendiri. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Ia punya harapan baru. Ia punya kesempatan untuk bahagia. Teman-teman inspirasi, hidup seringkali membawa kita ke dalam badai yang tak kita duga. Tapi ingatlah, kita selalu punya pilihan untuk bangkit dan mencari kebahagiaan kita sendiri. Seperti Indah, mungkin perjalanan kita penuh dengan luka dan air mata, tapi jangan pernah takut untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung lebih banyak kisah penuh makna inspirasi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.